look at me like this, there's something in your eyes that is saying tonight. Manis buahnya, Roma 5 ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ia dimarahi oleh majikannya gara-gara asyik mengamati mobil mewah seorang tamu hingga lalai bekerja. Kejadian itu membuatnya bertekad ingin jadi lebih kaya dari semua atasannya di hotel itu. Akhirnya ia mengambil keputusan keluar dari pekerjaannya, memperdalam kungfu dan mencoba peruntungan di dunia film hingga karirnya melejit serta terkenal sebagai aktor laga di Asia. Pada saat diwawancara oleh seorang wartawan, Chow Yun-fat, si aktor laga itu berkata tentang rahasia keberhasilannya ialah ketekunan. Ketekunan ialah rajin, ulet dan pantang menyerah. Itu salah satu unsur penting untuk sukses. Orang yang tekun biasanya tahan banting atau tahan uji saat menghadapi tantangan dan masalah hidup. Keteladanan Rasul Paulus bisa dilihat dari ketekunannya bergaul erat dengan Tuhan yang membuat tahan uji seperti terlihat dalam ucapannya. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggal sendiri dan kami dihempaskan namun tidak binasa. Menghadapi permasalahan hidup janganlah mudah menyerah. Bertahan dan tekunlah bergaul erat dengan Tuhan. Pasti tidak akan sia-sia. Karena ketekunan menghasilkan karakter yang membuat tahan uji hingga akhirnya membuahkan pengharapan bahwa kita pasti terluput dari murkanya. Memang ketekunan itu pahit, tetapi manis buahnya. God bless. Tuhan Yesus sertamu. Tersembunyi dan jebakan maut pada konser Lady Gaga di Copacabana, Brasil yang dihadiri jumlah penonton 2,5 juta orang, sebuah angka yang mencengangkan bahkan melampaui banyak pertemuan keagamaan terbesar dalam sejarah. Dan yang paling mengejutkan, konser ini gratis. Kalau konsernya gratis, siapa yang bayarin semuanya? Panggung segede itu, lampu, sound system, sampai kru ribuan orang, itu nggak murah. Saat lautan manusia menari, berteriak dan menyatu dalam dentuman musik, nggak sedikit yang menyadari kalau konser ini bukan konser sekedar hiburan. Itu adalah upacara, sebuah liturgi modern, tempat jiwa-jiwa dipersatukan bukan untuk menyembah Tuhan, tapi untuk mengoloknya. Panggung berubah menjadi altar, lampu-lampu menjadi mantra, kostum menjadi simbol. Di tengah sorakan massa, salib diputar-balikkan, biarawati diparodikan, perjamuan kudus dipermainkan. Semua yang dulunya sakral menjadi bahan lelucon dan olokan. Kalau kamu jeli, kamu pasti sadar yang selalu dihina, selalu dipermainkan, selalu diludahi bukan nama siapa-siapa, tapi nama Yesus. Nama di atas segala nama yang jadi bahan sarkasme. Tapi akhirnya justru itu yang membuat dunia tertawa puas. Karena bagi mereka, menghina Kristus bukan kejahatan, tapi hiburan. Lady Gaga bukan sekedar penyanyi pop sentrik. Julukan Mother Monster buat si Lady Gaga ini bukan sekedar band biasa, tapi ada makna spiritual diambil dari konsep Goddess Worship. Sebutan itu merujuk pada figur Dewi pun dalam praktek okkultisme, yaitu sosok yang disebut-sebut sebagai sumber inspirasi, kekuatan, dan pengaruh atas jiwa generasi muda. Dalam dunia gelap spiritualitas, Gaga bukan hanya idola, dia adalah ibu yang melahirkan generasi baru yang haus kebebasan, pemberontakan, dan pencampuran nilai suci dengan simbol-simbol profan. Panggungnya lebih mirip altar daripada arena hiburan. Mata satu di dahi, tanduk iblis, darah ritual, dan lambang-lambang tersembunyi seperti Kabbalah dan Freemasonry muncul terlalu sering untuk kita kira ini hanya sebuah seni. Itu bukan cuma sekedar seni, tapi ada ritual di dalamnya.
Ada gestur tubuh, koreografi, dan simbol yang berulang menunjukkan pola yang jelas. Ini bukan kebetulan visual. Banyak pengamat Kristen dan mantan pelaku okultisme menyebut Gaga sebagai semacam pendeta besar dunia musik, perantara antara dunia roh dan dunia nyata. Musik dan penampilannya bukan sekedar hiburan, melainkan liturgi kontemporer yang bisa membuka pintu ke alam okultisme yang gak kasat mata. Dan publik terbawa, tersihir. Mereka menyanyi bersama, gak sadar kalau mereka sedang menyerahkan bagian paling dalam dari diri mereka, yaitu jiwa mereka. Yang lebih mengejutkan lagi, sebagian besar yang hadir adalah anak-anak muda, remaja, Gen Z, generasi yang gak sempat menghafal satu pasal pun dari Injil, tapi hafal luar kepala koreografi iblis. Mereka mungkin gak tahu Yesaya, tapi tahu setiap transformasi busana Gaga dari tahun ke tahun. Dan mereka menyerap semua ini bukan hanya di konser, tapi lewat setiap algoritma yang membanjiri gadget mereka. Karena konser hanyalah puncak gunung es. Proses cuci otak dimulai dari konten, berlanjut ke komunitas, dan klimaksnya di konser akbar. Inilah yang disebut pemrograman massal, soft indoctrination. Kita pikir ini cuma seni, cuma ekspresi diri. Di balik musik yang memikat dan lampu yang gemerlap, ada pertarungan rohani yang sedang berlangsung, dan kita semua sedang dijadikan mangsanya. Dan yang paling tragis, banyak orang Kristen menontonnya tanpa rasa bersalah, bahkan membelanya. Mungkin karena gereja sudah nggak berkhotbah lagi tentang kekudusan, terlalu takut dianggap kolot, terlalu sibuk membangun popularitas daripada mempersiapkan umat yang murni bagi Kristus. Maka ketika konser ini terjadi dan dilegalisasi oleh opini publik, yang hilang bukan hanya kesadaran, tapi kesucian. Konser ini memang gratis, tapi bayarannya sangat mahal, bukan dengan uang, tapi dengan pujian yang seharusnya untuk Tuhan, kini diarahkan ke altar palsu. Dengan mata yang seharusnya menatap surga, kini terpaku pada panggung yang penuh simbol-simbol neraka yang dibungkus seni. Dan sebelum kamu berkata, itu cuma hiburan, coba lihat sekali lagi, iblis nggak pernah bercanda saat menyamar. Kamu masih menyebutnya konser? Atau sekarang kamu sadar, ini sebenarnya penyembahan kepada setan. Waspadalah.